kita bisa sambil ngobrol sih. Ini Bu Bet, saya perkenalkan dulu Nadi mungkin ya. Kalau Nadi kenal ke Bu Beta, tapi kalau Bu Beta kayaknya ke Nadi belum pernah ketemu ya. Belum kayaknya. Belum kayaknya. Ini Nadi ini angkatan 2012 Bu. Dulu skripsinya tentang device control ya. Apa tuh? Manajemen aset. Ya manajemen aset dengan yang dihubungkan dengan jaringan ya. Waktu itu dengan MAC address ya? Dengan ARP. Oh iya, ARPNet ya. Ya MAC address sih, benar. MAC address berarti kan. Tadinya kan kita mau yang IP ya. Iya. Tapi ternyata kesulitan di protokolnya jadinya pakai MAC address aja. Tapi justru sebenarnya itu layernya layer lebih bawah berarti kan? Lebih. Sebenarnya dulu itu bukan kesulitan di protokolnya sih Pak. Jadi kesulitan justru karena ada kekhawatiran ganti IP. Jadi kan berubah tuh. Makanya di layer kan lebih bawah ke layar fisikal kan kalau di OSI itu. Iya. Kayaknya pas lulus, pas saya baru masuk Unsika kayaknya ya. Iya kayaknya Bu. 2015, 2016 awal. Sempat ketemu berarti ya? Lulus. Kan seangkatan Gaby kan ya? 2012. Iya, seangkatan Gaby. Iya, seangkatan Gaby. Paling yang itu bukan sih yang apa namanya? Yang makan-makan di mana sih? 2012. Ya tahu lah. Maksudnya tahu namanya. Ya, waktu itu Bu Beta baru datang itu. Belum kenal satu persatu. Ya, kalau lulus bulan Agustus ya? November kalau nggak salah. Oh, November. Iya, berarti ketemu itu di akhir. Bu Beta baru masuk, Nadi lulus. Oke, sip. Mana tadi? Kalau Intan kayaknya nanti join aja langsung di tengah juga nggak apa-apa. Biasa kalau ibu-ibu mah aktivitasnya banyak. Bu Beta juga nyuci dulu kalau hari Sabtu. Saya nyambung Pak, maksudnya makanya mesin cucinya masih nyala. Biasa. Nah, di sini juga sama. Kalau hari Sabtu ya itu. Nyuci, ngelipet dan lain-lain. Boleh dibalik Bu ini. Enggak. Enggak ini posisinya yang masa lalu berarti maksudnya yang kemarin yang belum disetrika. Iya. Oke. Gimana Nad? Dari teman-teman yang lain nggak ada yang masuk lagi Pak? Kayak Sanjaya dan lain-lain gitu? Sanjaya tadinya mau saya undang gabung, cuman biar nanti offline aja lah. Ininya bayar rekaman aja. Posisinya mau kita bikin lebih formal aja gitu. Semi formal artinya biar apa nih hasilnya bisa kita simpan sebagai salah satu dokumentasi di Fasilkom gitu Nad. Gitu. Tadinya mau berempat aja jadinya Nadi, Bu Beta sama Intan yang berdiskusi. Bu Beta boleh nanya-nanya atau Nadi boleh ngasih masukan atau ngasih komentar dan lain-lain gitu. Oke. Sebenarnya kebetulan Sanjaya lagi liburan ke Bandung. Kalau Sanjaya ada, saya bisa tandem sama Sanjaya. Gitu. Kemarin kayaknya banyak bukan Sanjaya doang ya? Yang waktu sama Jiwalu itu? Itu iya tim yang lain ada sih. Itu anak-anak programmer itu. Siapa tuh? Si Fajar sama Reza sama Hari ya waktu itu. Gitu. Nanti kita bisa bikin event yang lebih ini deh, lebih banyak orangnya. Oke, sambil nunggu Intan mungkin
Gimana Bu Bet? Ada harapan apa tuh yang bisa kita ambil dari Nadia sebelum Nadi nanti cerita bebas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sih sebenarnya yang diharapkan dari kondisi Fasilkom sekarang ke alumni terutama ya. Jadi kalau misalkan dari data itu sudah ada 1335 ditambah yang angkatan yang baru lulus kemarin. Maksudnya tuh jumlah alumni Fasilkom yang terutama teknik informatika ya kan SI kan belum ada lulusan. Maksudnya lulusan informatika tuh sudah ribuan. Cuma belum terasa nih gitu. Maksudnya belum terasa alumni yang sudah lulus, yang sudah kemana-mana, adik kelas tuh nggak kenal gitu. Maksudnya selain informasi tentang gimana caranya masuk ke dunia industri, dunia kerja dan sebagainya gitu. Maksudnya pengennya walaupun mungkin alfa sampai sekarang masih gitu, maksudnya nggak berubah kondisinya, apalagi pandemi langsung hilang aja. Maksudnya kalau misalkan dari sisi organisasi alfanya belum muncul, saya pengennya ya ada gitu alumni-alumni yang bisa tampil lagi ke kampus, cerita ke adik-adiknya seperti apa, atau mungkin malah sharing ke kami di prodi gitu. Sebenarnya kurikulum 2020 kemarin tuh yang sekarang berjalan 2 semester ini itu tuh belum valid Pak Oman. Maksudnya yang kemarin sudah ngomong ke Pak Ucok itu udah direvisi sampai sekarang masih mentok dengan profil lulusan. Profil lulusan kita itu kemana sih gitu. Terus nanti kalau misalkan udah lulus dari Fasilkom Unsika, benar nggak sih diterima sama industri? Itu sih pertanyaan yang apa ya butuh masukan dari para alumni. Kalau sekarang kan prodi kita mau fokusnya ke 3 cabang. Cabang yang pertama software engineering, terus ada computer network, jadi yang jaringan komputer dan infrastrukturnya di situ, sama satu lagi data science. Nah, pengennya dari 3 kelompok ini tuh bisa lebih fokus gitu dari teknik informatikanya. Soalnya kan sebelumnya kan kesannya Fasilkom Unsika itu semua dikerjakan gitu, semua bidangnya masuk gitu, sampai akhirnya kalau ditanya ahlinya apa tuh ya bingung juga kalau semuanya harus bisa gitu. Apalagi mahasiswanya udah pusing duluan sama coding gitu. Ujung-ujungnya di akhir meski skripsinya ada nggak sih Bu yang nggak usah coding gitu. Nah kan jadi kayak oh berarti fondasi skill codingnya kurang nih gitu. Atau ya mesti ada sekarang kan magang ya. Magang kalau di 2018 sekarang yang semester 6 itu masih wajib karena syarat buat kolokium. Untuk tahun depan Pak Oman kayaknya akan ada revisi lagi gara-gara kampus Merdeka ini nih. Jadi kan kurikulum programnya Kemdikbud yang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sekarang serunya kan mahasiswa boleh mengambil program di luar kampus gitu. Jadi mereka bisa ikut program bangkit misalkan yang Google kemarin, jadi full 1 semester nggak kuliah, tapi ikut kuliah online-nya. Terus Permata Sakti, Permata Sari, pokoknya permata-permata gitulah. Sekarang alhamdulillah ada 2 orang Fasilkom yang mau coba ke luar negeri gitu. Satu orang TI kemarin mau apply ke Italia, satu lagi SI mau apply ke Inggris gitu ya. Semoga bisa lolos. Cuma maksudnya menuju ke sana itu banyak gitu PR kami di kampus, terutama gimana caranya membangkitkan semangat lagi anak-anak mahasiswa, apalagi kalau offline kayak gini tuh, jujur saya tuh nggak kenal 2 angkatan 2020 sama 2019 sama sekali, paling cuma nama doang. Kalau offline gini, saya jadi ketularan nih, nggak on cam gitu. Kuliah juga dosennya on cam, mahasiswanya nggak nyalain. Gitu. Nah, begitulah kondisi sekarang. Mungkin
pernah kemarin yang saat menyusun menyusun kurikulum 2020 tuh disebut nama Naji sih sebenarnya buat kita undang kemarin tuh. Cuma karena kondisinya kemarin ya kayaknya belum nyampe kalau diskusi terbuka gitu. Wong kita internal aja masih internal tim dan dosen tuh masih belum sepakat mau dibawa kemana ini apa si prodi informatika ini. Begitu sih. Kalau awalan dari saya begitu sih, Pak. Oke, sip sip sip. Oh, nyambung tuh Bu berarti. Karena Nadi juga ceritanya kemarin sih ceritanya memang akan berkisar sekitar itu ya. Eh, Kalau tadi yang bicara tentang kampus mereka dan mereka belajar sebetulnya secara umum berarti kan sebenarnya fasilitas mah sudah banyak ya untuk mendukung kampus mereka dan mereka belajar. Tadi Permata itu pertukaran mahasiswa antar gitu. Nah, ada Permata Sakti berarti pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi, ada Permata apalagi tuh Permata Banyak pokoknya, Pak. iya, pokoknya Permata itu adalah pertukaran mahasiswa antar gitu. Ada antar prodi di Unsika, antar antar perguruan tinggi sampai ke tadi yang internasional itu. Pertukaran mahasiswa internasional itu fasilitas untuk kampus Merdeka Merdeka Belajar yang sekarang itu. Bangkit juga itu kan. Nah, itu fasilitas itu banyak, tapi prodi ataupun pengelola di kampus juga butuh dukungan semua pihak untuk meramunya ya gitu ya Bu ya. Gimana caranya biar itu tepat gitu, tepat sasaran dan lebih siap dalam melaksanakannya gitu sih. Mungkin ya gitu ya Bu ya tadi ya. Ya. Gitu Nad. Iya. Nah sekarang gimana nih dari Nadi sebagai alumni Fasilkom, sebagai mahasiswa yang pernah belajar di informatika Unsika dan sebagai praktisi ataupun pengguna, calon pengguna. Nanti kalau ada alumni yang bagus kan sebetulnya bisa diambil juga sama Nadi direkrut. Kemarin ada cerita juga gimana curhatnya stakeholder terhadap kebutuhan kebutuhan informatika, alumni informatika gitu kan kemarin ada cerita juga tuh. Gimana Nad? Oke. Mungkin dari awal dulu ya menanggapi soal sharing session misalkan dengan alumni dengan pihak kampus. Nah, Bu Beta, untuk saat ini apakah udah ada jembatannya gitu untuk ke sana atau gimana? Soalnya dari kita para alumni banyak sebenarnya yang bisa jadi narasumber, mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang ya di software engineer, ada yang di lain-lain lah gitu. Namun kita agak bingung untuk menyalurkannya ke Unsika gitu, lewat mana gitu sebenarnya. Ya. Kalau misalkan kayak gitu ya enak aja sekarang dengan online langsung aja dibuat eventnya. Maksudnya kemarin nggak pakai sebenarnya paham sih ya jembatannya kan harusnya kan kalau secara organisasi kan Alfa yang ngomong ke Fasilkom atau malah Alfa sendiri yang ngadain terus ngasih tahu ke kami terus kami sebarin gitu doang. Nah kalau misalkan mau buat inisiasi ya kayak hari ini tadi aja sebenarnya semuanya saya ngerasanya ya kalau buat acara gitu yang apalagi nggak butuh dana saya aja yang buat Canva udah langsung tak sebar ke IG-nya Fasilkom beres gitu. Maksudnya tuh nggak yang ada birokrasinya sama sekali malah ke dekan juga saya cuma ngomong Bu ini Pak Hau mau sharing saya buatin ya. Bu ini 2016 ada masalah di publikasi paper. Bu Intan mau ngisi. Boleh ya Bu? Iya silahkan. Udah gitu doang. Kecuali kalau yang agak ribet tuh kalau ada acara yang kayak dulu tuh kayak misal kita ngadain di aula, terus kita datangin pemateri dengan 200 peserta kan pasti ada konsumsi, pasti ada backdrop dan sebagainya itu yang agak lama. Tapi kalau model kayak gini ya hari ini ngomong besok bisa dipublikasikan begitu. Maksudnya tuh nggak yang
Ya nggak yang segitunya sih. Biasanya kalau misalkan kayak kemarin sesuai kebutuhan, sebenarnya memang sebenarnya kesannya agak agak nakal sih ya. Kayak nggak ada belum ada alur yang jelas gitu. Tapi kalau saya sebagai di prodi, asalkan itu ada manfaatnya dan mahasiswa butuh, insya Allah langsung cepat kok gitu. Maksudnya apalagi nggak ada targetan peserta. Kalau misalkan di aula kan kita harus dapat 100 peserta gitu. Akhirnya kan publikasinya besar-besaran gitu. Kalau ini sharing aja, kemarin kayak Bu Intan target sebenarnya kan 3 angkatan. Makanya saya pakai Zoom biar ada 500 orang. Yang ikut juga nggak nyampe 100. Google Meet kan cukup gitu. Ya, itu tinggal ngomong aja ke saya. Sebenarnya di alumni itu saya buat grup yang isinya perwakilan angkatan. Nah, maksud saya di situ bahasnya. Cuma kan kemarin kebanyakan grup seperti itu fungsinya buat saya minta jatah. Maksudnya fungsinya buat saya minta tolong sebarin gitu. Cuma kan ternyata juga kurang efektif untuk yang kuesioner kemarin. Makanya ya udah saya broadcast aja sendiri pakai data yang sudah pernah ada di Fasilkom. Iya Bu. Ya kalau masalah itu nggak masalah. Mungkin Bu kalau misalkan dari alumni yang langsung ngajuin gitu ya, ya khawatirnya ada yang malu-malu atau tiba-tiba kan saya mau sharing nih tentang ini misalkan. Lah kamu siapa gitu, takutnya gitu. Nah harapannya sih dari alumni ada yang manage lah gitu, ada yang manage dari pihak akademis, yang mana mungkin bisa diskusi sama alumni kalau ada kebutuhan untuk sharing session gitu. Nah iya sebenarnya saya nyontoh dari itu tuh, pengennya itu grup alumni hari ini modelnya seperti itu. Kalau di UB sudah ada tuh yang alumni super Filkom yang ilmu komputer. Jadi dia punya agenda tiap bulan atau tiap pekan gitu untuk mengundang satu alumni untuk sharing gitu. Maksudnya kalau masalah kayak gitu kan sebenarnya itu programnya si alumni gitu, bukan programnya prodi gitu. Cuma kan selama ini kan belum terwujud seperti itu. Makanya biasanya saya minta satu orang yang alumni, entah itu diakui alfa atau enggak, pokoknya dia yang saya ambil buat dia ngisi gitu. Iya kalau yang alumni sekarang itu tujuan yang survei Fasilkom sebenarnya pengen punya data aja semua alumni itu ada di mana sih kerjanya. Target pendeknya sih itu buat data skripsi bimbingan saya. Cuma data besarnya untuk ya data Fasilkom sih. Soalnya kan nanti tahun depan buat akreditasi juga butuh feedback dari alumni. Gitu sih. Cuma sebenarnya saya bingungnya gini Pak Oman, kalau misalkan si Alfa tuh sebenarnya pergantian pengurusnya seperti apa? Iya betul. Harusnya sih ada ART-nya juga mereka. Itu yang kita juga belum tahu apakah ART-nya sudah rapi atau enggak gitu. Iya. Kalau tadi masuk yang betul sih Bu Beta juga ya. Tadi yang apa tuh? Kadang-kadang alumni itu sebenarnya pengen berbagi, cuman tidak ada jembatannya. Artinya mungkin perlu ada inisiatif entah dari kalau tadi curhatnya Nadi berarti prodi dong yang undang kita biar kita enak datangnya gitu ya. Cuman di prodi pun sama harapannya adalah lah itu kan alumni sudah punya wadahnya, kenapa enggak datang sendiri gitu. Nah, ini salah satunya sepertinya yang kita bikin event seperti ini gitu, event sederhana yang sekedar mempertemukan gitu, ya minimal jadi prototipe lah, minimal bahwa sebetulnya yang seperti Bu Beta bilang tadi bisa anytime anywhere gitu, kita tiba-tiba bikin acara, bikin pertemuan gitu sih. Cuman kalau dari alumni juga mungkin kayak Nadi
worth it nggak, misalnya ada orangnya nggak, atau itu kan perlu ada organizer gitu ya, ada organizernya sehingga tepat sasaran gitu. Nah ini Iya. mudah-mudahan sih kedepannya setelah kita buat event seperti ini, momen seperti ini ya kita bisa ketemu bahwa oh ternyata memang perlu ada organizernya gitu ya. Sementara saya sebagai apa tuh, sebagai freelance gitu ya di Unsika nggak ada kerjaan, di luar pekerjaannya nyantai ya, kita bisa organize ini, dan ini jadi salah satu yang akan menjadi bahan masukan di Fasilkom nanti gitu. Itu sih. Jadi ini bisa kita lanjutkan nanti Bu, jadi sebuah pilot project atau prototype. Kalau sekarang kan udah ada 2 event ya, yang umum tuh sharing session itu kan dari dosen ke publik, terus satu lagi tuh apa tuh Bu? Berbagi pengalaman. Yang berbagi pengalaman sebenarnya bisa masuk itu alumni ya di situ ya? Iya, kemarin baru saya minta Jun buat cerita ke Bangkit gitu. Kan kemarin tahun ini kan Bangkit lebih rapi, maksudnya dia harus mahasiswa semester berapa dan sebagainya, terus kuliahnya ada konversi SKS-nya. Nah tahun sebelumnya itu cuma Jun Pak dari Fasilkom yang ikut. Nah Junaidi 2015 Ya, pun Junaidi Fahmi. daftarnya Bangkit itu kan Sendiri ya itu, bukan sebenarnya bukan enggak yang diinisiasi sama prodi ya? Nah iya gitu. Maksudnya kan dia daftar sendiri karena dia bebas. Nah kan jadinya banyak yang nggak tahu tentang Bangkit. Makanya saya minta Jun buat ngasih tahu gambaran Bangkit itu seperti apa. Harapannya banyak yang daftar gitu Pak dari Fasilkom. Ada. Alhamdulillah sih akhirnya ada 18 yang lolos. Terus gara-gara buat itu tuh FE malah ikutan ke forum itu gitu. Berarti kan yang ikut Bangkit nggak cuma Fasilkom, ternyata ada dari FE yang mereka kagok karena milihnya Android gitu, yang di mata kuliahnya mereka itu sama sekali nggak ada. Makanya kan jadi khawatir Bu, itu saya nggak ngerti sama sekali mobile programming, tapi keterima di Bangkit. Makanya jadi agak kasihan, makanya jadi ya udahlah coba ikut dengerin ceritanya Gina itu seperti apa. Terus makanya jadinya ternyata fakultas lain juga sebenarnya butuh informasi kayak. Nah baru satu sih belum ada yang lain, soalnya ini sih Pak mau fokus di sini tuh takut ngambil lahan orang lain gitu, maksudnya kayak sebenarnya ini bukan job desk saya gitu, saya khawatirnya Betul. Itulah. Ya apa namanya itu, melangkahi ataupun mengambil alih pekerjaan orang gitu ya. Ya makanya jadinya seperlunya, maksudnya kalau misalkan dibutuhkan kayak sekarang sebenarnya fokus saya itu di IPU 1. Jadi kan alhamdulillah sih sebenarnya dengan direktur itu minimal ada data targetan yang jelas. Kan ada indikator kinerja utama. Salah satunya itu tentang lulusan. Nah, lulusan itu dibagi 3. Jadi lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan, lulusan yang lanjut studi, dan lulusan yang wira swasta. Nah, saya pengen maksudnya dalam 1 tahun ini tuh 3 ini yang difokuskan. Jadi yang hari ini itu yang Pak Hau itu nanti bisa saya klaim sebagai usaha prodi untuk memotivasi anak-anak untuk lanjut pasca sarjananya baik di Indonesia atau luar negeri. Yang penting kalau ditanya apa yang yang sudah dilakukan prodi untuk nge-push ke itu tuh ada acara ini. Nah, yang belum itu kan berarti yang wira swasta sama yang bekerja gitu. Soalnya kalau nunggu universitas buat job fair itu gak ngerti kapan gitu. Atau kegiatan kayak bagaimana membuat lamaran pekerjaan atau persiapan interview atau harus latihan tes coding itu kan belum ada proker ke sana.
Nah, kalau misalkan dari alumni bisa ngisi poin itu, lebih baik gitu. Lagi kalau ada langsung 3 orang gitu, maksudnya 3 orang dari 3 kelompok tadi, ada dari software engineering, ada yang computer engineering, sama kayak computer network, sama yang data science. Kalau ada 3 profil ini di lulusan, pas banget itu buat misi yang persiapan di dunia kerja gitu sih Pak. Bayangan saya cuma kan belum belum fokus, sekarang masih ngurusin Itu PMPTQ satu lah, itu ya. SNMPTN lah gitu. Maksudnya itu sih rencananya. Iya iya iya. IKU satu tuh yang itu yang apa keterserapan Ini mahasiswa kan di dunia kerja itu ya. iya. Hmm, 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 hmm. Nah, oke lah itu berarti sebetulnya bahan-bahan diskusi kita bisa bisa lebih panjang nanti berarti. Nanti bisa knowledge sharing dengan mahasiswa langsung untuk magang ataupun untuk lainnya ataupun sharing dengan mahasiswa agar keterserapan di dunia kerja nanti bisa jadi lebih siap, lebih mudah. Itu kan untuk mendukung IKU 1 juga berarti ya keterserapan mahasiswa ya. Hmm, uh, oke, ya. Catatannya tadi itu untuk sharing-sharing kita bisa bisa perbanyak. Tapi tadi betul sih. Masalahnya ini tugas kaprodi itu banyak banget. Termasuk ada tugas-tugas tambahan lainnya yang di luar tugas kaprodi itu ya. Udah nggak dianggap kaprodi nih Pak saya Pak, dianggapnya TIK. udah jadi TIK juga kan. Bu Beta udah jadi apa itu UPT TIK Pusdatin dulu ya yang di rektorat udah jadi dikasih tugas tambahan itu. Nah, gimana gimana Nad? Cerita tentang tadi apa tuh kebutuhan dunia kerja atau keterserapan atau lain-lain tuh gimana tuh? Oke, untuk di dunia kerja sih ya. Nah ini sih sebenarnya poin penting yang ingin di-share sih, bukan hanya ke pihak fakultas gitu, tapi juga ke pihak mahasiswa gitu. Nah mungkin kalau di Kaprodi agak sulit untuk menjembatani antara alumni dengan mahasiswa gitu. Bu Berta, sekarang udah ada itu belum ya? Kayak organisasi gitu, organisasi IT gitu, yang mungkin Bu Berta nggak usah terlalu sibuk ngurusin event-event gitu, biar serahin ke mereka aja gitu. Soalnya kenapa? Dulu waktu kuliah itu, kalau saya pribadi kan ngoding tuh intens ya, lumayan sering gitu. Dari mulai bahasa A, bahasa B ya, macam-macam lah gitu. Nah, tapi pas masuk ke dunia industri yang real gitu, kok gini gitu, apa yang salah gitu. Nah, pas masuk ke dunia industri itu ternyata beda jauh dengan yang saya kejar gitu, dengan yang ada di industri itu lumayan beda jauh gitu. Sehingga di situ ada penyesuaian lagi, harus ngikutin lagi tren di dunia industri itu kayak gimana gitu. Nah, saya kan sempat penasaran gitu, nanya ke teman yang di UI gitu. Gini, Mas, gimana di dunia kerja sama nggak dengan yang dipelajari di kampus gitu? Kata dia gini, sama, nggak beda jauh nih. Wah gitu. entah itu dari sayanya yang mungkin kurang mengembangkan atau gimana gitu. Kok lumayan beda gitu. Sehingga di situ ada penyesuaian yang mana awalnya tetap dari tersesat dulu sebenarnya. Nah, harapannya sih untuk mahasiswa-mahasiswa di Unsika itu nggak perlu tersesat dulu gitu. Jadi udah tahu jalurnya kemana gitu. Nah, gimana caranya biar tahu jalurnya? Yaitu dari alumni yang udah di industri melakukan sharing session dengan si mahasiswa itu sendiri gitu. Sehingga flow-nya lebih tahu gitu. Apa yang harus dipelajari, harus kemananya lebih tahu. Soalnya kenapa di perusahaan saya sendiri untuk role sebagai software engineer
itu sulit dicarinya. Bahkan sampai kalau siapa yang bisa masukin kandidat gitu yang bisa kerja bareng itu dapat fee gitu. Saking susahnya nyari software engineer gitu. Nah, maka sebenarnya untuk mendalami di IT ini bukan hal yang salah gitu, karena di Indonesia ini bisa saya pastikan kekurangan engineer gitu. Iya. Nah, gimana caranya biar menutupi itu? Mungkin perlu disiapkan dari matang-matang dari awal, dari mindset, dari pandangan mahasiswa sendiri terhadap dunia luar gitu. Karena sebenarnya di dunia luar tuh di dunia industri gitu agak berbeda sebenarnya dengan di lingkungan kampus gitu. Itu Ironi sih. ya sebetulnya ya, Nad. Ironi Bu, saat kita bicara bahwa alumni informatika atau alumni ilmu komputer itu sebetulnya banyak, Nad. Dan banyak juga eskom yang nyari pekerjaan gitu. Tapi ternyata di stakeholder sendiri, di pengguna lulusan sendiri itu sebenarnya mereka nyari-nyari. Kan ini jadi aneh tuh. Mereka nyari kesulitan, bahkan tadi sampai harus dengan menyampaikan bahwa kalau ada referral itu si yang mereferkan itu dapat fee gitu ya. Padahal mah sebetulnya kan alumni banyak, sarjana komputer atau sarjana informatika itu banyak gitu. Iya. Ini apa tuh? Ya, Jadi seperti saya katakan tadi Pak, Indonesia ini kekurangan software engineer, bukan kekurangan pelamar gitu. ya itu kan jadi masukan tuh. Cuman masukannya kan berarti ini masih belum kita gali lebih jauh lagi. Apakah tadi masalahnya adalah di kurikulum kita yang belum siap. Tadi Nadi juga sempat bilang saya kaget gitu. Saya heran antara real dunia kerja dengan apa yang di kelas itu beda gitu ya. Nah ini bedanya juga mungkin perlu kita telisik lebih lanjut lagi. Sebetulnya bedanya di mana atau bagaimana caranya biar kita di sini sama dengan yang di UI gitu. Yang di UI mereka ternyata polanya udah sama dengan apa yang di industri gitu. Iya. Mungkin salah satu faktornya di UI itu kan Pak ada magang ya Pak, magang yang benar-benar langsung ke industri yang startup gitu, kayak ke Tokped dan lain-lain gitu, sehingga si mahasiswa itu lebih kenal gitu dengan dunia industri gitu, sama nggak sama sekali buta dengan industri gitu, ada bayangan lah gitu. Nah dari situ mereka kan bisa mempersiapkan untuk nanti setelah lulus mau kemana gitu. Ya. Nah berarti nyambung dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Beta dan teman-teman sih. Sekarang kan udah beberapa tahun ini ada magang ya. Tinggal gitu ya, kata tinggal lagi. Nah, tinggal bagaimana caranya magang ini tepat sasaran, tepat action gitu, tepat dan nyambung lagi dengan Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka itu apa? Merdeka Belajar apa tadi? KM Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar gitu. Itu magangnya akan lebih banyak lagi kalau di situ mungkin ya, lebih banyak fasilitas agar mahasiswa itu belajar di luar, di dunia industri ataupun di kampus yang lain. Itu sih. Tinggal gimana agar merdeka belajarnya itu tepat gitu. Jangan sampai merdeka belajarnya magangnya misalnya magang di mana misalnya, magang di kecamatan gitu. Bukan berarti mengecilkan kecamatan. Cuman kalau di kecamatan atau di jangan sebut kecamatan ya gitu. Itu nanti di suatu tempat misalnya yang tugasnya hanya motokopi gitu. Iya. Di beberapa startup di Jakarta itu ada yang menerapkan kayak gini Pak. Untuk mahasiswa yang
yang magang gitu ya, magang dan memiliki potensi gitu. Nah saat magang itu dia langsung dikasih offering, kamu kalau udah lulus langsung masuk ke sini ya, ini tawarannya gitu. Oh, Jadi nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Dia si pihak startup tuh mau nunggu dia sampai lulus gitu. Karena dari magang itu. Nah, dari situ kan manfaat dari magang itu kan lumayan gede juga gitu, selain knowledge dari mahasiswa itu terhadap industri lebih luas gitu. Dan peluang buat mahasiswa itu sendiri lebih gede gitu. Gitu sih. Iya. Berarti poin magang bisa kita ambil pertama adalah meningkatkan knowledge mahasiswa tentang kesiapan di dunia kerja ya. Artinya di situ juga nanti cabangnya banyak, meningkatkan rasio keterserapan, kecepatan terserapan, dan satu lagi berarti tadi keterserapan industri terhadap mahasiswa pun, bahkan mahasiswa magang itu lebih mudah masuk ke situ aja ya. Iya. Iya, mempermudah. Ya, nyambung Bu, berarti ikut satu semua tuh. Jadi magang bisa relevan dengan indikator kinerja yang pertama yang tadi keterserapan mahasiswa itu. Si. Oke. Gimana Bu? Iya, sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin yang kayak magang di non komputer kan memang kayak kesannya menggugurkan kewajiban sih Pak. Maksudnya si mahasiswa itu gimana caranya selesai magang gitu aja. Kan belum ada SKS-nya. Jadi kalau mereka susah-susah juga kayaknya si mahasiswanya juga nggak semuanya punya ambisi ke arah situ gitu. Malah menghindari coding, menghindari coding. Kalau fotokopi aja selesai terus ngarang-ngarang laporannya kan ya belum sampai ke sana evaluasinya. Nah kalau yang sekarang kan ditata magangnya nggak boleh sembarangan, makanya harus sesuai sama bidangnya komputer. Terus kalau yang angkatan sekarang belum dikonversi sih Pak, yang 2018, kecuali dia magang di tempat yang menawarkan kampus merdeka. Kayak kemarin tuh Kementerian Pertanahan kalau nggak salah, ATR, BPN. Cuma kan agak kaget sebenarnya ada yang daftar ke sana. Kenapa kok milihnya humas gitu? Ya udahlah, maksudnya masih 2018 yang nggak wajib kampus merdeka. Ya tadi maksudnya kalau yang UI dia punya SKS yang memang beneran besar banget di poin magang. Jadi kan anak SI atau ilmu komputer yang di UI kan segitunya gitu ngerjain project kayak beneran kerja seberapa bulan di tempat sana terus dipresentasikan. Nah di kurikulum 2016 itu belum masuk ke SKS Pak. Kalau yang 2020 ini kan kita masukkan ke program Kampus Merdeka itu 9 SKS. Harapannya kalau magangnya 2 semester atau 1 tahun itu bisa dievaluasi sampai segitunya. Cuma kalau ngomongin ideal kayak gitu, saat lihat SDM kita itu langsung drop lagi gitu Pak. Maksudnya SDM di dosen ya. Maksudnya itu untuk membuat segitu kerennya, ya semua elemen sih memang harus ditata atau disiapkan. Jadi di magang sekarang yang baru ditata tuh tujuannya disaring sama kalau misalkan tempat magang bisa kita ajak kerja sama, jadi diikat sama MOU sama MOA. Jadi tahun depannya nggak nyari lagi gitu pengennya. Di IKU berapa? IKU 5 kalau nggak salah yang penerapan MOA. Jadi maksudnya sebenarnya kalau urusan magang ini bisa kemana-mana gitu. Bisa ke kurikulum, nanti masukannya bisa ke kerjasama tadi sama penyerapan gitu. Kalau dari sisi alumni itu soalnya tiap 2 tahun kan pasti diminta datanya, maksudnya buat research study sama akreditasi sih.
Kalau yang sekarang kan tadi saya lihat baru 430-an yang ngisi survei Fasilkom, Pak. Itu yang nggak semua alumni sesuai bidangnya sih, tapi yang sesuai gajinya gede banget gitu. Ada yang ngisi, maksudnya kan saya nulisnya kan isi kalau berkenan. Ada yang ngisi beneran, oh ya lumayan. Tapi ada yang ngisinya jauh gitu, maksudnya oh berarti yang gede ini harusnya bisa cerita ke adik-adik biar termotivasi. Soalnya yang sekarang alhamdulillah sih sebenarnya potensi mahasiswa komputer itu kan bagus gitu, maksudnya kan apa ya, seleksinya lumayan ketat sekarang. Sebenarnya bagus-bagus. Malah baru tahu setelah ya ada event-event kayak gini mereka pada ikutan kan, jadi tahu sebenarnya ketertarikan ke dunia yang sebenarnya di komputer itu besar. Cuma support dari kampus kesannya kayak kita masih biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya masih nganggep kayak Unsika dulu gitu. Belum yang atmosfernya belum se-hektik UI atau kampus besar. Cuma kan walaupun kayak gitu, kayak tetap ada harapan gitu, maksudnya buat lebih baik. 2016 yang kemarin baru lulus kan lumayan banyak yang sudah terserap di tempat-tempat yang baik lah, yang bagus. Gitu sih. Ya, continuous improvement. Ya, continuous improvement terus. Apa yang tadi yang event itu sebenarnya kan kita sudah punya Himtika, himpunan mahasiswa informatika. Sebenarnya mereka emang biasanya saya kasih kerjaan gitu sih, kalau misalkan jajakan kan nggak mungkin ke BEM. BEM kan sudah apa ya, maksudnya prokernya memang udah pakem kayak gitu. Kalau ada jajakan-jajakan mungkin mereka yang buat kalau memang pas luang gitu. Jadi kayak kerjaan-kerjaan yang nggak rutin itu sebenarnya mereka bisa nampung. Cuma bagusnya saya lihatnya mereka sudah mulai kemana-mana sih, kayak kerjasama dengan kemarin tuh Maya Jusof itu dia nyediain pemateri dari luar, kayak kemarin Codex Telkom lah atau siapalah, maksudnya nggak yang hanya kak kelasnya doang yang dia kenal ya gitu ya, maksudnya yang atasnya doang. Cuma saya jadi kemarin tuh mereka saya minta buat hubungi alumni untuk ya tadi kalau sharing atau apapun, cuma kan mereka itu nggak kenal gitu. Nah saya kasih ketuanya kan ya CP-nya CP Pak Dita pasti, cuma kan belum yang terhubung. Sebenarnya selain sharing pengen kayak UI gitu, Pak Oman ada Pomda gitu, maksudnya kalau nanya ke Bu Ami itu ada kayak perkumpulan orang tua dan alumni yang sayang sama adik-adiknya. Jadi kalau ada yang terlambat bayar UKT itu ada dana yang bisa membantu. Cuma kan kesannya kayak minta dana ke alumni itu kan kayak kayak preman banget gitu kesannya. Cuma ya kondisi kita sekarang masih kayak gini. Nggak hanya dana UKT tapi juga dana sponsor juga, adik-adik juga butuh support itu. Jadi dikenalkan lagi sebenarnya ada Alfa itu buat apa. Ya. Paling kita kalau gaya saya gitu ya, kalau kayak gini kan sebenarnya deadlock nih. Padahal sebenarnya peranan yang paling utama adalah di Alfa gitu ya. Kita bisa lewat agen-agen perubahan yang ya tadi di awal yang Bu Beta sampaikan, abaikan lah, udahlah kita nggak perlu lihat bahwa kita ketergantungan dengan Alfa untuk melakukan kegiatan ini. Alumni bisa melakukan langsung gitu, dan siapapun bisa jadi agen atau bisa jadi penjembatannya. Tapi orang yang menjadi penjembatan itu ya mau nggak mau harus ada di zona netral dan zona aman gitu ya. Nah, artinya dosen berinisiatif untuk melakukan itu, misalnya saya gitu ya dalam hal ini, atau misalnya di momen yang lain mungkin atas nama dosen yang punya kepentingan dengan tugas ad hoc misalnya tuh ad hoc mengembangkan
IKU berdasarkan IKU atau berdasarkan akreditasi itu bisa sih mungkin ya. Jadi butuh awareness dan nggak cuma awareness dan action dari beberapa orang kayaknya cukup sih ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kan Unsika harusnya mulai fokus ke Career Developer Center ya Pak. Kan Unsika belum punya ya CDC. Kalau di UB kan udah ada itu Job Training Center, atau di UI malah saya masih dapat email dari CDC-nya UI kalau ada acara-acara apa. Nah kan intinya alumni nggak cuma fakultas sih, di universitas juga belum jalan. Nah maksudnya nggak usah nunggu itu gitu, kita di informatika itu sebenarnya kalau misalkan saya ditanya di akademik, saya ngomongnya udahlah Fasilkom terdepan pokoknya kalau misalkan ada yang salah udah itu juga Fasilkom terdepan. Jadi kita akademik itu dapat 2 ranking Pak, paling paling cepat ya alumni yang ngisi ajukan ijazah. Tapi informatika juga yang mengajukan pembukaan laporan masa lalu. Jadi kita ya the best and the worst gitu maksudnya. Kalau ada ranking kayak gitu mesti informatika yang disebut ya. Jadi nggak kaget kalau orang lihat Fasilkom tuh ya kadang plus kadang minus, soalnya kita ada di 2 posisi itu untuk yang tahun kemarin. Jadi kalau masa informasi kan juga alhamdulillah sih sebenarnya walaupun masih basisnya di WA atau di Facebook atau di IG, sebenarnya sudah mulai gampang gitu membroadcast ke teman-teman. Kan enaknya saya kumpulin ketua kelas di tiap kelas di semua angkatan, jadi nggak yang walaupun saya juga join di semua grup semua angkatan sih ya, sampai 2011 kayaknya saya join. Cuma kan nggak enak kalau selalu kayak saya benar-benar broadcaster doang gitu. Jadi saya juga minta ke semua elemen yang harusnya tanggung jawab ke teman-teman di bawahnya. Gitu sih. Kalau misal buat follow up dari diskusi kita kali ini, ya nanti Nadi aja langsung ya sebagai pemula gitu, maksudnya untuk ngisi yang tadi tuh yang persiapan ke dunia kerja. Kalau misalkan Nadi bisa ngajak 2 orang lagi ya lebih bagus gitu. Jadi nggak yang sendirian di tower banyak orang gitu. Nanti kan pembahasannya kan persiap. Soalnya ya sih oke. Mungkin nggak sebanyak kalau dilihat di aula kan langsung kelihatannya 300. Kalau misalkan di online gini kan lebih mudah gitu ngumpulin 500 orang kayak kemarin yang capacity buildingnya Unsika Pak, itu tuh sebagai admin Zoom aja 5 menit sudah 1.000 udah full. Jadi ngerasa kayak berarti Unsika itu butuh yang kayak gini sebenarnya. Butuh butuh banyak inspirasi dari orang-orang yang keren. Tadi Bu, yang 3 itu ada di software engineer, terus network sama apa tadi? Data science. Oh, data science ya. Mungkin kalau network Pak Oman bisa ke Aji kali ya? Oh, Aji Darmawan ya, yang Vayotek itu ya? Iya. Dia kan punya ISP juga tuh. Nah, kalau di software engineer-nya mungkin bisa sih Bu saya yang ini, yang sharing gitu. Iya. Nah, kebetulan di kantor juga role-nya software engineer gitu. Nah, mungkin satu lagi yang data science itu belum tahu sih Pak siapa. Itu belum tahu sih siapa yang ini. Ya Jun sih yang saya ingat cuma Jun sih. Kalau nggak Jun ya ada 2014 kayaknya, coba saya lihat di IG atau di LinkedIn-nya. Nah kalau eventnya mungkin sebenarnya ya udah
apa namanya, udah bukan Bu Beta yang harus jalanin ya. Kebetulan ini ada Bu Intan baru datang nih. Baru selesai nyuci nih Bu Intan. Ya, karena tadi balik lagi kalau Nadi sok Nad bikin acaranya gitu. Itu juga mungkin butuh orang dalam ya, butuh orang dalam, maksudnya orang dalam unsikannya atau orang dalam Fasilkomnya yang jalanin apa yang menjembatani itu. Tapi kalau secara maksud Bu Beta adalah sok ada tiga orang yang sesuai dengan kebutuhan kelompok keahlian yang ada di informatika gitu ya. Kalau tiga-tiganya udah ada, udah ready, ya kita bisa langsung bikin eventnya gitu. Karena tadi Nadi juga ada bukan kekhawatiran sebetulnya. Pertimbangannya adalah masa tiba-tiba kita ngadain acara terus kita publish di status juga. Kalau publish di status doang juga siapa yang baca, mahasiswanya baca enggak gitu. Iya. Nah ini ada Bu Intan nih. Kalau Bu Intan jadi jembatannya, tapi sama nih Nad, posisinya Bu Beta, Bu Intan, terus yang lain tuh mereka sudah disibukkan dengan hal-hal yang non apa namanya ya, non apa tuh, ya ditarik ke rektorat, disuruh ngerjain TIK yang sebenarnya itu udah tupoksinya di luar gitu. Itu yang gitulah. Jadi dosen-dosen yang sibuk juga yang kinerjanya baik juga ditambah gitu. Beban mereka itu yang apa namanya ya? Ya tahulah dari dulu juga kalau orang aktif ya bakalan capek gitu. Orang nggak aktif bakalan nyantai gitu. Iya. Gimana Tan? Oke. Assalamualaikum. Mohon maaf baru. Waalaikumsalam. Ya, jadi aku sih support kemarin juga, mumpung masih ada Bu Beta. Soalnya Beta salah satu yang bisa istilahnya menghidupkan, cuman memang kendalanya ya itu tadi, karena Bu Beta kan istilahnya nggak bisa cuman satu gitu, nggak bisa kesana kemari, tapi memang dia berusaha untuk mengambil semuanya karena ya memang gitu Pak, kayak sekarang tuh Alpha ya Bu Bet, Alpha aja sekarang nggak jelas gitu. Jadi kemarin serah terimanya juga nggak ngerti. Jadi kalau misalnya memang mau mengadakan ya lebih ke fakultas aja sekarang gitu. Mungkin nanti bisa bantu untuk sharing apa gitu, mau yang seperti apa, software engineering-nya di bagian apa yang biasanya mahasiswa ingin tahu gitu ya. Jadi biar tepat sasaran, karena kan memang software engineering-nya luas, kemudian data science juga sama, kemudian ada network juga. Jadi mungkin nanti bisa diskusinya, karena di fakultas juga ada beberapa dosen yang bagian keilmuan SE siapa, terus data science siapa, nanti kita bisa sharing untuk isi dari sharingnya lah mungkin gitu ya, temanya. Jadi biar ternyata bener gitu, kalau software engineering tuh biasanya dibutuhkan, apalagi kalau Nadi dia udah di perusahaan ditetapkan jadi sesuai lah ya, sesuai dengan jurusan dan keilmuannya di SE, jadi bisa kayak sharing pengalaman gitu. Karena ya itu tadi, karena terlalu luas, jadi mindsetnya kayak sekarang tuh sensitif, pada beralih ke analisis kayak gitu, menghindari coding gitu. Padahal di analisis data science pun sebenarnya ada coding gitu. Jadi kayak pakai Python, pakai R, betulan. Saya juga ikutan sekarang di Qlab kemarin ya, baru bisa join. Nah kemudian biar mindsetnya tuh nggak yang mahasiswa itu takut duluan gitu, sehingga sharingnya juga nggak kaku, terus nggak yang terlalu serius juga. Soalnya kalau Nadi karakternya emang agak serius ya.
takutnya nanti Waduh, terlalu serius itu kah? takutnya teman-teman mahasiswanya mikir aduh kayaknya jadi programmer serius banget gitu kayak gitu. Nah ya jadi ya itu mungkin itu bisa sharingnya Pak. Jadi kalau misalnya nanti pas sudah ditetapkan mungkin nanti waktunya, terus paling bisa sharing tentang isi konten aja sih yang harus disampaikan apa, karena yang sekarang terjadi lah istilahnya gitu yang Intan lihat rata-rata memang mahasiswa ingin lulus cepat dan mindsetnya bahwa kode program itu harus dihindari gitu. Jadi kayak algoritma program itu sulit gitu. Padahal mau di data science pun ada kodenya gitu, kode programnya gitu. Kemudian ngambil networking juga ada buat kode-kode kayak setting apa dengan aplikasi apa dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya ada gitu. Cuman ya itu. Jadi dibikin fun aja gitu. Jadi nggak terlalu serius. Mungkin bisa ngobrol santai aja. Jadi mereka terutama Nadi mungkin bisa ceritain di perusahaan itu seperti apa kayak gitu kan, karena memang di apa yang dipelajari di jurusan misalnya kayak di kita di Pasilkom diberi bahasa C misalnya, terus Java, terus ada PHP dan sebagainya, tapi kan dalam prakteknya di dunia kerja kalau terus diem di situ kan nggak mungkin juga gitu. Kalau misalnya dia merasa sudah saya bisanya Java dan yakin di dunia kerja Java bakalan digunakan dan sebagainya. Nah sebenarnya jadi pengennya Nadi itu menekankan sama mereka tuh harus mereka punya bekal SE ya, terutama itu algoritma programnya gitu. Jadi mau sintaknya apapun, kalau algoritmanya paham ya mereka tinggal rubah sintak aja gitu. Jadi saat dibilang perusahaan.net, oh ya udah tinggal pelajarin sintak.net gitu. Kemudian algoritma yang sudah dia pahami kayak rekursif lah, apa looping atau apa dan sebagainya untuk algoritma-algoritma yang sudah dia kuasai itu kan tinggal diterjemahkan saja sebenarnya gitu. Iya, Intan. Kebanyakan ini sih emang benar tadi pada takut duluan ya. Iya. Padahal kalau perbedaan bahasa itu ya bahasa itu kita anggap sebagai tool sebenarnya. Nah. Bukan sesuatu yang apa ya, yang harus dalam banget gitu. Enggak sih. Sebenarnya yang baik lagi ke logikanya tadi itu. Kalau logikanya udah oke, ya bahasa apapun ya hanya sebagai tools gitu. Nah, kemudian menanggapi yang tadi yang serius gitu ya, kerja serius itu. Padahal di kantor itu ya malah jauh lebih santai dari pekerjaan pada umumnya ya. Misalkan waktu pertama di Jakarta itu kan masuk ke salah satu software house. Nah di sana itu si programmernya itu bebas gitu, mau kerja ya kerja, yang penting kerjaan selesai gitu. Dan ada kalanya kita main game bareng, ada gitar-gitaran gitu. Sekarang di kantor mana yang kayak gitu. Padahal mungkin bisa saya katakan seperti ini. Programmer di dunia nyata dengan programmer di film itu jauh berbeda sebenarnya. Kalau di film kan serius banget gimana gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja nggak seperti itu sebenarnya, karena pimpinan yang mengerti itu si programmer itu emang dia punya beban berpikir. Jadi gimana caranya ngebuat dia nyaman gitu. Nah, dari situ tempat kerjanya biasanya enak gitu. Ada sarana-sarana untuk hiburan lah kayak gitu. Nah, itu kan di software house. Nah, ketika saya masuk ke startup itu lebih fleksibel lagi. Yang biasanya kerja pakai kemeja, pakai sepatu gitu ya. Di startup bisa pakai celana pendek, bisa pakai sendal gitu. Nah, itulah sebenarnya sisi apa ya? Sisi enaknya di software engineering kayak gitu. Nah, mengenai mahasiswa yang apa ya? Yang dia menghindari coding gitu. Nah, sebenarnya
yang mereka inginkan itu apa sih gitu. Agak penasaran sih di situ. Nah, ya agak emang apa ya, susahnya tuh kan kita nggak bisa memaksakan dia harus bisa coding misalnya atau apa, tidak, tapi lebih ke peminatan mahasiswanya sendiri. Mungkin nanti Nadi bisa ya kayak tadi cerita santai aja gitu, bahwa ini tuh nggak yang mungkin karena memang kalau ngoding tuh kadang kan kalau orang kayak programmer tuh biasanya sedikit bicara ya, diem gitu, tapi otaknya mikir gitu. Mungkin karena itu dibilangnya serius gitu kan. Padahal sebenarnya dia bisa ya sama aja gitu, kayak yang lain gitu, nggak terlalu serius banget gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dibikin salah satunya ya, nanti di sharingnya itu Nadi bisa kemukain gitu bahwa apa namanya, di software engineering tidak harus programmernya yang memang bisa gitu kan, maksudnya harus jadi programmer tapi harus paham algoritma program jelas gitu ya, minimal misalnya baca atau apa. Terus kalau misalnya dia memang hanya paham satu bahasa pemrograman untuk bekal gitu, tapi dia sudah istilahnya sudah hatam lah, kayak misalnya dia tahu struktur, dia bisa memecahkan satu masalah dan diterjemahkan menjadi sebuah algoritma program. Biasanya kesananya ada beberapa beberapa masalah yang terkait dengan kode program atau sintak gitu ya, itu bisa terpecahkan kalau memang algoritmanya sudah paham banget gitu. Jadi ya emang kalau misalnya nggak ada realnya kan kita nggak bisa jelasin. Kalau sekarang kan ada Nadi, terus Nadinya berpengalaman, jadi enak gitu. Jadi ke mahasiswanya pun gitu. Jadi jangan takut mencoba. Bukan berarti nggak boleh ambil tema tentang data science atau tentang jaringan, tidak. Cuman maksudnya data science pun itu susah ya menurut saya. Saya sekarang lagi pelatihan di Kilab juga, itu ngambil data analysis, terus nanti rencananya nyambungnya katanya ke data science, itu juga menarik gitu. Terus bahasa pemrograman yang dipelajari saat ini Python. Nah itu sama aja gitu, kayak kita belajar looping lagi, struktur while, for, kayak gitu. Terus ada seleksi kondisi, cuman yang beda memang sintaknya aja gitu. Dan lucunya mau C++, mau Pascal, PHP gitu ya, Java, terus sekarang Python, itu yang legend Hello World itu selalu ada. Dan Hello World gitu ya. Hello World di C++. Dan ini nyambung. Iya. Iya. Di Python kenapa? Ada ceritanya, Tintan. Jadi ini ada klik ke cerita Nadi tentang bagaimana rekrutmen yang dilakukan di perusahaannya, bahwa ternyata di sana nggak dites bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman apapun yang dibutuhkan. Tapi yang dites justru sesuatu yang kalau kita yang belajarnya dari cerita tadi itu jadi lucu gitu. Cuman akan jadi nightmare untuk mahasiswa gitu. Ini spoiler sih. Sebetulnya ini topik lanjutannya nanti yang saya mau buka adalah apakah programmer itu yang dibutuhkan itu logika coding atau tools library gitu. Apakah seorang programmer itu apakah dia harus bisa logika coding ataukah dia harus punya koleksi tools yang mumpuni gitu. Ini juga salah satu yang saya alami gitu. Ada yang bahkan yang saya pernah dengar juga ada dosen yang fokusnya adalah memberikan mahasiswa dengan koleksi tools sebanyak-banyaknya. Nih saya punya tools berapa 5 giga, silahkan di copy ke hard disk masing-masing gitu. Ada juga dosen yang mengajarnya dengan cara seperti itu gitu. Fokusnya adalah mahasiswa kaya dengan tools yang siap. Tapi apakah itu betul atau enggak? Nah itu sebetulnya bahan itu spoiler buat berikutnya. Tapi bolehlah Nadi cerita juga dengan merespon tadi yang Intan bilang bahwa bahasa pemrograman itu adalah apapun sama algoritmanya kan gitu kan, logikanya yang penting gitu ya.
Iya. Nah, gimana Nad? Iya, Sebenarnya seleksinya seperti apa sih yang dilakukan di perusahaan tuh? itu sih. Sebenarnya dari perusahaan sih beda-beda ya untuk seleksi. Tapi pengalaman sendiri sih waktu masuk ke startup pas dites itu ya logika dasar aja, nggak ada kayak buatin koneksi ke database kayak gimana, buatin CRUD-nya kayak gimana itu. Yang dites oleh si CTO-nya itu logika dasar gitu, yang mana itu bahasanya bebas pakai apa aja gitu. Nah di situ dari tes itu yang menurut saya dasar ya, dari ratusan orang itu cuman kehiring 2 orang Pak Oman. Iya. Biasanya gitu. itu relate sama yang tadi sih, bahwa emang sebenarnya di Indonesia ini kekurangan software engineer gitu ya. Nah dari situ kan sebenarnya tool itu kan bisa dicari ya. Mungkin dari mindset si CTO itu terkait lebih lanjutnya mengenai pakai tools apa gitu, itu bisa dicari. Sekarang kan ada search engine ya, enak gitu buat nyari-nyari gitu. Sementara untuk logic dasar itu jarang dipunyai gitu oleh setiap engineer gitu. Nah sehingga menurut saya pribadi sih logic dasar itu lebih penting dari tool itu. Kalau tool itu dikoleksi bisa, Betul. tapi kalau hilang gimana gitu. Iya. Kalau logic kan nggak bakal hilang. Ya, ya, betul sih. Sama halnya seperti waktu kuliah pemrograman web gitu. Sebetulnya untuk membuat desain web yang bagus kita udah punya dulu ya front page, atau yang sekarang juga kan dari Figma bisa langsung ditransform menjadi desain apa UI-nya gitu ya. Kalau fokusnya ke situ gitu, fokusnya ke memanfaatkan tools front page untuk membuat tampilan, itu yang saya sampaikan di kelas juga sama. Kalian kalau terfokus ke front page untuk membuat tampilan interface coding gitu, saat kita modifikasi web itu kita harus install dulu front page-nya dong gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita tahu dasarnya HTML tag-nya, HTML ya itu tag-nya ataupun setting-setting lain di layout-nya gitu. Ya kita nggak perlu install front page lagi untuk menambahkan atau ganti warna. Kan ampun jadinya. Mas ini warnanya jangan biru kayak gini, birunya biru agak dongker gitu. Oh, bentar Bu, saya harus install dulu front page biar itu bisa dirubah. Kan jadi lucu tuh. Padahal sebenarnya ngedit tag-nya aja gitu, ngedit di CSS-nya, color-nya atau lainnya gitu. Nah, itu yang kejadian sebetulnya. Iya. Ya ketergantungan dengan tools gitu ya. Jadi memang Mbak terus kadang jadi alasan mereka untuk ribet, misalnya kayak mau menciptakan aplikasi basisnya mobile. Jadi ribet Bu, ada A, B, C misalnya gitu yang harus disiapkan dan sebagainya gitu. Padahal ya memang kalau mau bikin sesuatu kan memang agak sulit gitu ya. Maksudnya sulitnya itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kayak kita misalnya mau integrasi database A dengan database B, terus gimana biar tampil, itu juga kan kita butuh plugin. Nah sebenarnya nggak ada sulitnya sih. Kita kan sebenarnya cuman memasang. Yang sulit itu sebenarnya yang bikinnya, yang menciptakan. Kan kita tinggal mau integrasiin ini dong ke sini, ya udah pakai API misalnya gitu. Oh ya udah, kita tinggal bikin konfigurasinya aja biar API-nya bisa jalan misalnya. Mungkin sulitnya di situ, tapi memang susah sih Pak membangun ketertarikan gitu ya, karena memang kebetulan skripsi itu kan satu kebawa sama suasana gitu ya, kayak sekarang misalnya pandemi kayak gitu. Jadi mereka lebih tertarik gimana ya biar tahu pola nanti setelah pandemi ini kayak gimana, terus kebijakan kayak beberapa skripsi mahasiswa sekarang rata-rata dia bahas tentang prediksi atau pola gitu, bahwa COVID ini mempengaruhi apa saja, kayak sampai tingkat perceraian
selama pandemi polanya seperti apa kayak gitu. Jadi memang data science saat ini memang sedang memang dibutuhkan karena nanti kan ke teknologi big data. Tapi gitu kan, ternyata software engineering sama jaringan ini nggak bisa kita tinggalkan gitu. Karena kalau kita banyak terlalu di data science, sedangkan di data science pun rata-rata skripsi yang data science itu pengembangan dari pengenalan pola ini bisa diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi misalnya, atau menjadi sebuah sistem informasi dengan menggunakan A gitu-gitu. Nah itu kadang rata-rata jarang diteruskan gitu sama mahasiswa karena takut bahwa jaringan ribet. Kalau jaringan tuh biasanya mereka menghindari karena biaya gitu kan, harus beli ini Bu itu segala macam. Mendingan data science aja gitu, analisis, data mining selesai kata dia gitu kan. Datanya pun bisa kita tambang sendiri dan memang cost-nya tidak terlalu besar gitu kan ya. Kemudian untuk yang software engineering ya mungkin itu tadi kayak dia kesulitan mengekspor misalnya kayak tadi integrasi data tadi, kemudian biar tampil di aplikasinya, atau mengekstrak dari hasil pola, dari hasil analisis data miningnya itu kan misalnya pola atau prediksi apa, dia agak kesulitan misalnya mengembangkan algoritma untuk diterjemahkan dalam bahasa pemrograman apa gitu. Jadi ya itu. Jadi tantangannya kalau data science tantangannya adalah memang big datanya nanti ya, teknologi big datanya. Nah kalau untuk yang software engineering kayak Nadi ya itu tantangannya gimana sih Nadi bisa sedikit sharing gitu bahwa nggak serumit itu gitu, bahkan gitu kan ya, sebenarnya dari level software engineering programmer itu kan paling bawah, benar nggak? Sebenarnya betul. Ya kan Nadi ya, programmer itu paling akhir dan paling enak, lu tinggal nih terjemahin database-nya begini gitu kan. Yang sebenarnya puyeng tuh yang analisis database. Kemudian ya itu tadi hasil dari data analisis, kemudian dia sudah berhasil menganalisa, dia tampilin pola, kita sebagai software engineering harusnya kan mengimplementasikan itu gitu. Gitu. Jadi kayak kita tuh satu kesatuan lah istilahnya gitu. Dan selama ini belum pernah saya gitu ya melihat bahwa kalau di salah satunya di universitas lain gitu, saya di IPB kebetulan, nah itu tuh kayak kamu nurusin penelitian ini aja, udah punya judul belum? Nah yang gitu kan ya, oh belum, oh ya udah kamu terusin penelitian ini, coba dipelajari bisa nggak? Nah di kita tuh jarang banget yang meneruskan penelitian gitu kan, jadi sudah berhenti di situ, padahal itu sayang banget gitu kalau tidak dikembangkan. Makanya salah satu yang memang membuat mahasiswa itu kesulitan lulus adalah dia bingung mencari judul. Padahal dari kakak tingkatnya kalau misalnya ada yang bisa dikembangkan kan itu kenapa tidak gitu, seperti itu. Dan penyebabnya apa sampai saat ini emang belum paham sih ya. Mungkin kalau setelah sharing gitu ya, setelah sharing kayak gini ada istilahnya tanya jawab, diskusi, jadi mereka sedikit terbuka. Oh saya takutnya karena apa gitu. Iya kayak gitu Pak. Sudah ada yang mau ikut ngobrol. Gitu Nadi. Jadi ya PR-nya jangan, karena mereka sudah bikin pusing gitu ya di kode program. Nadi jangan nambah pusing. Jadi jangan nakut-nakutin istilahnya. Wah kalau kalian harus bisa ini, kalian harus itu. Kayaknya ya ceritanya santai aja lah. Mungkin dari saya itu sih Pak. Iya. Sebenarnya dari programmer dengan software engineer itu dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Kalau programmer kan emang hanya menerjemahkan code gitu. Code dari misalkan dari analis gitu. Nah, untuk software engineer itu lebih luas sih role-nya. Jadi dari mulai desain, planning, analis, sama coding juga dia bisa juga gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang beda sih. Cuman di dunia IT ini menurut saya pribadi role itu nggak begitu penting sih. Itu hanya peran aja.
soalnya nggak ngaruh kemana-mana juga sih. Misalkan ke salary nggak ngaruh, bisa jadi programmer di sini lebih tinggi daripada lead di sini gitu. Nah tadi kan Bu Beta nyinggung soal apa salary ya Bu. Kalau yang sejalur katanya tinggi gitu. Nah apakah itu mungkin bisa memotivasi si teman-teman yang yang anti coding ini gitu, sehingga lebih serius gitu dalam codingnya, karena emang bener yang sesuai, yang sejalur, ya emang kalau Lebih dari besar. lebih besar gitu. Karena apa? Karena berhubungan sama yang tadi itu Pak, kekurangan itu, karena Ya, sulit dicarinya gitu. ya, sama sih seperti di akademik juga kan ada namanya linearitas ya. Kalau yang linear itu ya nilainya lebih besar gitu. Walaupun sebenarnya kan banyak juga yang merasa jadi software engineer, padahal atau memang software engineer tapi sebenarnya dia nyasar gitu dari disiplin ilmu yang lain, terus secara jalur hidup sehingga nyasarnya ke situ juga. Nah itu agak ironi juga sih. Di satu sisi banyak mahasiswa IT yang anti ke coding, tapi di sisi lain banyak engineer di luar sana yang bukan dari IT. Nah itu kenapa kayak gitu. Karena sebenarnya peluangnya besar, cuman mungkin pada entah karena ketidaktahuan di dunia industri seperti apa gitu, atau motivasi internal yang kurang. Nah itu perlu dicari tahu sih. Oke, ya berarti balik lagi nanti kita buat event untuk tadi berbagi pengalaman dengan mahasiswa biar mereka tidak alergi coding gitu. Sama seperti tidak alergi matematika ya. Karena bukan dari mahasiswa aja Pak. Kadang-kadang alumni juga ketika saya share locker untuk software engineer atau programmer gitu, pada menghindar gitu. Nah itu nggak tahu kenapa gitu. Padahal menurut saya nggak ada ruginya sih belajar soal ya IT itu di zaman yang sekarang ini kan. Betul. Iya, sama sih ngalamin juga. Begitu sharing locker tentang programmer aja gitu ya. Tadi Nadi udah bedakan antara programmer dengan software engineer itu. Ya, dengan lowongan programmer aja gitu, itu udah langsung pada enggak deh Pak, atau ada yang lain nggak Pak? Gitu. Nah, itu sebenarnya kan dasarnya itu bisa jadi macam-macam sih. Ada yang memang karena males menambah effort belajar, ada yang memang merasa itu bukan ranahnya gitu, walaupun alumni informatika, tapi saya nggak di situ deh. Saya mau ambil yang ringan-ringan aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi itu padahal sebetulnya kalau masuk ke situ juga dengan dasar yang sudah dimiliki ya mau nggak mau sama seperti Nadi tadi yang Nadi alami. Begitu masuk ke dunia industri, oh ternyata saya harus menyesuaikan diri lagi gitu. Nah ini juga teman-teman juga sebetulnya perlu ditingkatkan itu adalah jiwa menghadapi challenge gitu ya. Iya. Itu sih yang penting. Oke, siap kan berarti kita buat nanti momen lanjutannya ini 10.30 kita pas 90 menit nggak kerasa ya kalau ngobrol. Oh iya. Sip ya. Dulu juga waktu pertama kerja di perusahaan ya IT gitu. Kan tadi Pak penyesuaian itu ya, ada penyesuaian. Nah pas di situ kan saya ikuti alurnya, ya lama-lama ya terbiasa juga gitu. Jadi sebenarnya rasa takut itu ya ilangin dulu lah, yang penting ada dasar dulu. Setelah ada dasar ya ikuti aja gitu, perkembangannya gimana ya diikuti. Nah, sampai setahun 2 tahun sekarang saya sendiri ngelihat codingan lama saya ketawa sendiri gitu. Ini bagus banget gitu. ya itulah ada perjalanannya gitu, nggak mungkin langsung bagus juga. Ya itu. Kalau di tempat yang tepat
waktu selama 2 tahun ya akan berkembang gitu. Yang tadi ngelihat codingan 2 tahun yang lalu berasa lucu gimana gitu ya. Karena kita selama 2 tahun itu kan improve, maju makin baik gitu. Ada Iya. continuous improvement di situ sehingga ngelihat yang 2 tahun yang lalu jadinya banyak lucunya, banyak yang kalau gatel mah mungkin gatel pengen di refactoring gitu atau pengen di Iya. Nah, sip. Ya, Ya. dari situ kan ketika pertama kan programmer, nanti kemudian kan naik ke technical lead waktu itu, technical lead programmer punya tim. Itu dari programmer ke technical itu dalam waktu 1 bulan sebenarnya, cukup singkat sih. Ini 1 ya bulan syutingnya. programmer, 1 bulan programmer, bulan kedua tuh langsung jadi technical lead gitu. Nah dari situ terus, pas ketika ngelihat ya teman-teman di tim itu ya codingannya misalkan agak sakiti mata, ya kita nggak langsung menyalahkan gimana, enggak, karena mengalami gitu, oh dulu juga kayak gini gitu. Ini bagian dari perkembangan, soal best practice kan bisa dicari ke depannya gimana. Yang tadinya misalkan ngoding 10 line, sebenarnya cukup dengan 2 line selesai gitu. Nah, gitu. Itu sih. Iya, saya juga ngalamin yang gitu sih. Begitu ngelihat apa namanya, bukan berarti rookie ya, tapi kalau ngelihat newbie gitu, kok kayak gini aja. Ini secara execution time-nya gitu 40 detik. Waduh, 40 detik gitu. Padahal ini sebenarnya hanya get satu data dan tampilkan gitu bisa sampai 40 detik. Prihatin gitu, tapi ya emang proses, paling juga kita kasih tahu pelan-pelan biar karena tadi kalau kita langsung jebret juga kita juga pernah ngalamin di situ gitu. Iya. Benar. Bahkan ya Teh Intan waktu terkait algoritma ya, waktu saya di startup itu nemu satu hal yang sepele, tapi itu bermanfaat gitu. Yang sepele itu gini, misalkan ada satu code if statement, if variabel kan sama dengan misalkan 1 gitu ya. Nah itu di perusahaan yang sekarang itu disalahin kayak gitu, nggak boleh. Iya. Kenapa tuh? Padahal umum ya kayak gitu ya. Kalau saya Umum juga kayak gitu. waktu ngajar juga gitu kan. If variabel sama dengan nilai, maka berarti true, masuk ke conditional true-nya gitu, conditional statement yang true-nya gitu. Iya. Nah, terus kenapa disalahkan? Padahal kan emang harusnya gitu. Iya, nah, kenapa disalahkan? Nah, kalau misalkan ada tipe nih, sama dengannya kurang 1, itu kan jadi assignment kan ya? Assignment. Harusnya pembanding jadi assignment, sehingga nilainya itu masuk ke variabel kan? Nah, ketika nilainya masuk ke variabel, itu jadi true kan? Jadi true, ke execute tuh bawahnya. Nah, kalau yang ke execute itu kode buat transfer bank misalkan, itu bahaya banget. Oke. Contohnya gini berarti, if nama nasabah sama dengan if nomor nasabah sama dengan 1, then execute gitu ya. Nah, ketika sama dengannya kurang 1, nah, kan harusnya berarti jadi true kan? Sama jadi 1 dan itu otomatis execute berarti ya. Iya. Berarti harusnya yang benar itu if nilai dulu 1 sama dengan variabel, nah baru execute. Kenapa kayak gitu? Karena ketika tipe 1 sama dengan variabel, if 1 sama dengan variabel, itu akan error. Jadi nggak ke execute bawahnya gitu. Iya. Jadi ngeceknya error false-nya dulu ya. Kalau false maka masuk gitu ke langkah selanjutnya. Iya. Jadi nilainya dulu di depan berarti ya. Nilainya dulu di depan. Ya. Berarti buat di mata kuliah algoritma ini harus kita balik kan. Kan sekarang sama variabel sama dengan nilai variabel gitu ya. Contohnya adalah if password sama dengan dalam kutip sama dengan dalam kutip Oman, then masuk ke eksekusi gitu.
Yang harus dilakukan berarti if oman dalam Oman. tanda kutip sebagai nilai sama dengan variabel password. Password. Iya. Karena saya juga ngalamin kalau typo mah udah biasa itu sama dengan lupa jadi manusiawi. sama dengan jadi satu gitu. Nah, itu hal sepele itu. Karena nilainya sama sebetulnya kan kalau benar gitu. Kalau nggak ada kejadian typo. Hal sepele dan baru saya temukan di startup, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Dibalik gitu. Dibalik ya. Oh, itu. Bisa gitu ya? Siapa yang nemuin pertama kali itu ya? Iya benar. Tapi ya juga sih Pak, bisa juga begitu. Iya, saya juga ngalamin. Tapi kalau itu ngalamin yang kekurangan sama dengan itu udah biasa itu. Makanya ini kenapa kok masuknya kayak gini ya? Pas cari-cari, oh ternyata ada assignment di dalam kondisional gitu, di dalam if. Karena ya itu tadi sebenarnya apa? Kayak assignment juga kan memang harus hati-hati kan sebenarnya kita dalam menentukan dia tuh assignment atau penegasan yang benar-benar tegas atau bisa nilainya nanti atau gimana. Makanya ya itu tadi benar yang Nadi bilang, bahasa pemrograman atau toolnya sih boleh apapun gitu kan, boleh apa saja. Tapi ya itu kayak kita kenal operator aritmetika, kita tahu assignment apa saja, bentuknya seperti apa, ya kan. Terus jadi ya apa ya namanya? Itu yang benar-benar harusnya dipahami, bukan toolsnya sebenarnya, tapi dia menguasai satu tools atau dua tools itu nggak apa-apa sebagai modal untuk dia gitu. Jadi siap-siap nanti pasti banyak yang nanya saat sharing. Siap. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, gimana buat jadi programmer dalam 1 hari? Nonton YouTube-nya ada itu 1 hari full. Iya. Jadi kayak dulu tuh apa? Seminar ya. Jadi hacker 1 hari. Ya, Oke. Sebetulnya masih asik nih ngobrolnya. Jadi tapi kita pecah jadi sesi lain lah nanti ya. Ini 10.38 udah 90 menit lewat. Biar bisa beraktivitas yang lainnya nanti Nadi, Bu Beta sama Intan. Boleh deh. Saya kasih kesempatan buat closing masing-masing. Dari siapa dulu? Bu Beta dulu mungkin, Bu Beta. Nah, apa Pak? Yang kan maksudnya saya mendengarkan nih tadi. Kalau jadi saya ini sih berharapnya walaupun nggak harus 3 bidang tadi, ya yang penting ada buat awalan gitu. Kalau saya lihat data yang masuk banyak banget Pak yang sebenarnya apa ya? Saya nggak kenal tapi ternyata mereka di luar sana tuh ya jadi yang yang bisa dipanggil untuk dicontoh ya. Ya betul gitu. Cuma kalau misalkan yang sekarang dalam waktu dekat kita ngajain itu ya bisa masih pakai Prodi juga nggak masalah yang sharing. Maksudnya sebelum koordinasi sama Himtika. Gitu sih dari saya. Sip. Oke. Siap berarti. Ya, kita lanjutkan lagi event-eventnya. Udah ada dosen muda yang nanti siap jadi mewakili prodi leadingnya. Oke. Dari Nadi atau Intan dulu yang mau ngasih closing statement. Nadi, silakan Nadi. Oke. Dari Nadi dulu aja Pak. Harapannya sih untuk mahasiswa ya lebih terbuka lah untuk dunia luar gitu. Terus jangan takut untuk mencoba sesuatu yang di bidangnya gitu. Karena itu hanya sementara takutnya sebenarnya. Kalau udah dijalanin ya biasa aja sebenarnya sih. Nggak ada dan ketika udah di jalan yang seharusnya gitu, itu bakal punya kayak kepuasan tersendiri gitu. Karena memang ya sesuai gitu bahwa yang dulu dipelajari sampai sekarang itu ya insya Allah bermanfaat gitu sih Pak.
Oke, ya. Sip. Jadi sebetulnya mah ikuti jalan hidup aja ya. Nanti Iya. juga akan sampai gitu. Jangan takut menjalani. Iya, bener. Oke, sip. Ada kuatnya berarti. Oke, Tan. Oke. Ya, kalau dari saya cukup sih Pak. Cuman mungkin ya itu bener kata Bu Beta nggak harus software engineering, data science sama jaringan karena memang kita kalau cuman fokus di satu keilmuan kayaknya untuk saat ini nggak bisa ya. Karena di kita aja Pasilkom bisa gabung sama pertanian misalnya gitu kan. Kita bisa ngisi prodi lain juga, matematika teknologi matematika yang dulu cuman tulis atau papan tulis doang gitu yang dibutuhin. Sekarang kita bisa bikin matematika jadi lebih menarik misalnya gitu kan, pakai IT dan bagaimana caranya. Kemudian kita mau pakai data science nih untuk kayak penanggulangan bencana dan sebagainya. Berarti kita ada kolerasi juga dengan fakultas misalnya kayak ekologi dan sebagainya kayak gitu. Terus di ilmu kesehatan juga bisa. Jadi jadi kesimpulannya yang Bu Beta bener karena itu memang saat ini itu butuh banget, kita nggak bisa stuck di satu itu aja gitu. Jadi kolaborasinya bisa lebih dari selain software engineering, data science sama jaringan. Kemudian untuk yang Nadi, ya itu juga bener banget gitu. Karena kita harus bersyukur ada di Pasilkom tuh kita bisa masuk kemana aja loh gitu. Itu sih Pak, mungkin kalau dari saya, dari Intan itu. Oke, sip. Hampir 2 jam. Ini uploadnya jadi besar nanti. Kalau bisa nanti saya sunting biar pas 1 jam atau jadi 2 paket. Oke. Makasih Bu Beta, Nadi, Intan. Oh, dari Pak Oman belum? Oh, dari saya. Iya. Kalau saya paling helikopter view aja dari yang tadi udah dibicarakan oleh Bu Beta, Nadi dan Intan ya, bahwa sebetulnya yang pertama adalah kita butuh untuk kesiapan mahasiswa di dunia kerja itu sebenarnya secara fasilitas itu udah lengkap, udah banyak, baik dari konsepnya sekarang itu kampus Merdeka Belajar, terus fasilitas dari kampus antar kampus pertukaran mahasiswa ataupun dengan Google ataupun dengan workshop yang udah dijalankan di luar, sebenarnya itu udah banyak fasilitasnya untuk memperkaya mahasiswa ya. Tinggal gimana caranya fasilitas tersebut kita bisa berdayakan untuk tadi memperkaya sesuai dengan kebutuhan. Udah sih. Yang lainnya tadi masukan dari alumni adalah butuhnya jembatan keterlibatan alumni ya, antara alumni, prodi, fakultas sama ormawe. Gimana caranya biar itu ada jembatannya. Ini jadi PR kita bersama biar itu jalan gitu. Kalau secara teknis kan tadi udah disampaikan gimana bahwa kebutuhan di luar itu sebetulnya yang dibutuhkan seperti apa sih. Jangan sampai mahasiswa takut duluan gitu. Aduh, nanti saya masuk ke industri jadi apa ya? Saya belum siap apa-apa ya gitu. Padahal sebetulnya mereka udah punya bekalnya adalah logikanya gitu ya. Oke. Iya. Sip. Akhirnya berarti momen atau event yang kayak gini memang dibutuhkan ya. Nanti kita bisa perbesar skalanya atau tetap dengan model yang sedikit berbagi dan setelah itu recorded untuk di-share gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita punya kesempatan yang lebih lebih pas gitu, lebih pas atau lebih audiensnya juga bisa kita perbanyak mahasiswanya. Sip, itu aja mungkin. Makasih Bu Beta, Nadi dan Intan. Nanti plakatnya dikirim dari Pasilkom. Terima kasih Pak. Nanti dikirim alamatnya Pak. Terima kasih juga. Dikirim alamatnya. Bukan nomor rekening ya. Bukan. Oke. Ya. Selamat berakhir pekan kembali. Baik. Kita udah selesai. Ya, makasih Bu Bet, makasih Nadi, makasih Intan. Pak, ya.
Iya, Pak. Ya, mari. Nanti siang Assalamualaikum. kita ketemu di Pak Hao. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.